Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Septiana, Prodi Ekonomi Syariah tingkat 1 semester 2 dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep pasar dalam Islam. Dan saya di sini akan memaparkan poin pertama tentang konsep dan mekanisme pasar dalam Islam. Konsep dan mekanisme pasar dalam Islam. A. Definisi pasar. Pengertian umum pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang atau jasa. Menurut Imam Al-Ghazali, pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi yang menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. B. Prinsip-prinsip pasar. Yang pertama ada ar-ridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat tidak ada penimbunan atau ihtikar. Yang ketiga, kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keterbukaan serta keadilan. Dalam melakukan suatu transaksi haruslah terbuka dan adil serta tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. C. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat di sini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair atau market failure. Beberapa contoh kondisi market failure antara lain: 1. Informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas atau termasuk pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Yang terakhir adalah masalah dalam distribusi. Jika kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau disebut dengan istilah market imperfection. Dan dalam Islam, ketidaksempurnaan diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar atau disebut dengan Islamic market imperfection. D. Intervensi pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genun demand dan genun supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention atau kontrol harga. Sedangkan bila dilakukan melalui penyebabnya adalah distorsi genun demand dan genun supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui pengalihan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi keadaan al-hasr atau pemboikotan. Yang keempat, terjadi koalisi dan kolusi antara penjual di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Yang terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah
Al-Maqdisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah ihtikar dan gaban fahishi, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar. Yang terakhir, yang ketiga, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Adapun regulasi harga, bagian dari intervensi pemerintah, memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang ketiga, fungsi moral, yaitu upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian. Hisbah dan pengawasan pasar. Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi, dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan pasar agar terciptanya law enforcement terhadap aturan-aturan tersebut. Lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah Hisbah. Hisbah menurut Imam Al-Mawar dan Abu Ya'la merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati. Selain itu, lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Sekian paparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.